Dia menjadi pujaan internet setelah menikam kekasihnya. Kasus ini tentang seorang wanita yang muda, cantik, dan istimewa. Meski dia menikam pacarnya, para pendukungnya bersikeras bahwa dia tidak pantas dihukum. Foto dirinya saat pacarnya terbaring di genangan darah menunjukkan dia duduk di sebelahnya sambil merokok dan ngobrol di teleponnya yang berlumuran darah. Tapi alih-alih dibenci, dia menjadi ikon terkenal dengan pria dan wanita yang jatuh cinta padanya, dan bahkan mengumpulkan uang untuk mengeluarkannya dari penjara. Yuka dan Luna. Yuka Takaoka lahir di Cina dari ayah Jepang dan ibu Cina. Ketika dia berumur 2 tahun, keluarganya pindah ke Jepang dan dia menjadi warga negara Jepang. Lahir pada tahun 1998, dia adalah anak tunggal dan dibesarkan di Tokyo. Dia awalnya kuliah di Universitas Teikyo untuk mempelajari pengasuhan anak, tapi berhenti pada tahun 2017 ketika dia memutuskan dia lebih suka bekerja daripada pergi ke sekolah. Dia awalnya bekerja di cram school, yaitu sekolah khusus yang melatih siswa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk lulus ujian masuk sekolah tinggi atau universitas. Tapi pada tahun 2018, dia berubah haluan lagi dan bekerja di Girls Bar, yaitu sebuah bar tempat di mana para pria membayar untuk minum dan berbicara dengan cewek-cewek muda. Dan disinilah dia bekerja dari April 2018 sampai Mei 2019. Dan bahkan dia berhasil menjadi manajer di bar tersebut. Selain itu, dia juga aktif di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan Twitter. Dia sering memposting fotonya dengan melakukan cosplay karakter yandere atau video dia sedang menari dengan lagu anime yang tujuannya untuk mempromosikan bar tersebut. Pada bulan Oktober 2018, seorang pria bernama Ryusuke yang menyebut dirinya sebagai Luna Punix mengunjungi bar Yuka. Dia adalah pria yang bekerja di klub tuan rumah di dekat bar Yuka. Mereka sering memperhatikan satu sama lain hingga Luna mulai sering mengirimkan pesan kepada Yuka melalui Twitter. Dan pada Maret 2019, Yuka memutuskan untuk mengunjungi klub tuan rumah tempat Luna bekerja. Yuka begitu terpesona oleh Luna yang membuatnya sering mengunjungi klub tersebut dan menghabiskan uang hingga 1 juta yen dalam 1 minggu hanya untuk bertemu dengan Luna. Dan Yuka sadar bahwa dia harus menghasilkan lebih banyak uang lagi untuk bisa terus bertemu dengan Luna dan berkencan dengannya. Yuka akhirnya melakukan 2 hal yang membantunya menghasilkan banyak uang. Pertama, dia akan berkencan dengan sugar daddy yang akan memberinya uang, dan dia bisa menggunakan uang tersebut untuk membayar agar bisa bersama Luna. Selain itu, dia juga melakukan sesuatu yang disebut delivery haul, ya kurang lebih kayak cewek-cewek micet di Indonesia gitulah guys. Cuman bedanya ini dia via website gitu. Yuka menghabiskan ratusan bahkan ribuan dolar setiap kali bertemu dengan Luna, baik di dalam ataupun di luar klub tuan rumah. Dia rela membayar waktu dan semua pengeluaran termasuk restoran, hotel, minuman, dan hadiah untuk Luna. Pada April 2019, dia membeli sebotol champagne dan memberikannya kepada Luna di klub tuan rumahnya. Kemudian malam itu mereka memulai hubungan badan dan mengatakan saling mencintai. Dari mata Yuka, meskipun mereka berada dalam semacam hubungan, terbukti bahwa Yuka dan Luna memikirkannya secara berbeda. Yuka tahu bahwa Luna adalah host di sebuah klub tuan rumah, dan untuk bertemu dengannya, dia harus membayar waktunya. Tapi di satu sisi, dia juga berharap Luna akan berhenti menjadi tuan rumah dan hidup bersamanya. Dia pergi ke klub Luna untuk mendukungnya dan membantunya menjadi host nomor 1 di klub tersebut. Yuka akan mengeluarkan ratusan dolar semalam hanya untuk memastikan Luna dipuji dan dihargai. Dia bahkan menghabiskan 2,5 juta yen pada hari di mana dia membawa champagne dan bercinta dengan Luna sebelumnya. Kemudian pada Mei 2019, dia menyewa sebuah apartemen mahal di Tokyo dekat dengan klub tuan rumahnya si Luna. Yuka berharap Luna bisa lebih sering berkunjung dan menginap. Kemudian pada tanggal 20 Mei, dia mengunjungi Luna di klubnya. Kemudian mereka menghabiskan waktu berjalan di sekitar kota dan pulang ke apartemen yang disewa Yuka. Namun, alih-alih merasakan kebahagiaan malam pertama bersama di rumah baru, dia malah kecewa karena Luna ini asik dengan ponselnya dan bahkan tertidur. Pada tanggal 21 Mei, Yuka mengetahui dari seorang teman bahwa Luna berada di hotel cinta dengan wanita lain. Ketika Yuka mengkonfirmasi berita tersebut kepada Luna, Luna mengatakan bahwa itu untuk pekerjaannya dan dia tidak melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut. Meskipun Yuka sedih dan patah hati, dia berusaha percaya bahwa Luna tidak berbohong. Dari mata Luna, Luna yang saat kejadian berusia 20 tahun dan 1 tahun lebih muda dari Yuka, menikmati hidupnya sebagai host di klub tuan rumah. Dia berasal dari Ibaraki, Jepang dan pindah ke Tokyo untuk menjadi tuan rumah dan selalu menjadi 3 besar di klub tuan rumahnya, berusaha keras untuk mendapatkan uang, membuat koneksi, dan naik ke puncak klubnya. Luna yang menikmati kebersamaan dengan Yuka mengatakan bahwa mereka nggak pernah secara resmi berkencan atau hidup bersama. Luna juga sering mengatakan suka kepadanya karena tuntutan pekerjaan
pekerjaan. Walaupun padahal Luna sempat berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai host tuan rumah pada September 2019 dan memulai hubungan dengan Yuka. Dia bahkan pergi menemani Yuka ke Nitori, membantunya membeli barang-barang untuk mengisi apartemen barunya. Tapi tanggal 23 Mei terjadi sesuatu yang mengubah hubungan mereka selamanya. Kejahatan. Pada tanggal 23 Mei, setelah frustasi dan terluka karena kurangnya kasih sayang dari Luna, Yuka menelpon teman kerjanya di bar dan curhat tentang masalahnya dan Luna. Kemudian ketika dia mencoba menelpon Luna setelah shift kerjanya, Luna mengatakan akan terlambat untuk menemuinya karena dia punya rencana dengan klien wanita lain yang telah membayarnya di klubnya. Mendengar hal tersebut, Yuka kesal dan menulis pesan di ponselnya tentang rasa cemburunya dan berpikir membunuh Luna adalah jalan terbaik agar dia tidak sakit hati. Dan dia juga menulis bahwa dia tidak membutuhkan apapun di dunia ini selain Luna. Luna yang seharusnya datang pada siang hari tiba di apartemen Yuka pada jam 3 sore. Setelah melakukan aktivitas bersama di apartemen, Luna yang juga lelah karena pekerjaannya memutuskan untuk tidur siang. Sementara itu, Yuka yang masih menyimpan rasa kesal karena Luna telah bertemu dengan wanita lain, berjalan ke arah dapur dan mengambil sebuah pisau yang baru dibelinya hari itu juga. Kemudian dia mendekati tempat tidur Luna, naik ke atasnya, dan dengan kedua tangannya dia menusuk Luna di perutnya. Luna terbangun dan mencabut pisau tersebut. Yuka bertanya apakah Luna mencintainya. Dengan harapan Yuka akan memanggil sebuah ambulan ketimbang dibunuh, dia menjawab, tentu saja saya mencintaimu. Tetapi kemudian Luna mengambil ponselnya untuk meminta bantuan. Dia mendorong, memukul Yuka dan berusaha keluar dari apartemen tersebut. Yuka juga mengambil ponsel dan rokoknya dan mengejar Luna hingga ke lobi. Di lobi, dia sudah menemukan Luna pingsan di atas genangan darahnya. Merasa menyesal dan hancur, Yuka menelpon 110 untuk meminta bantuan. Penangkapan, hukuman, dan populer. Foto-foto TKP dibagikan secara luas di media sosial yang menunjukkan seorang wanita muda duduk di lantai lobi apartemen di distrik Shinjuku, Tokyo, dan sementara seorang pria terbaring berdarah di belakangnya. Luna dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan Yuka ditahan oleh polisi. Dia mengatakan kepada petugas polisi yang menangkapnya bahwa dia menikam pria tersebut karena dia sangat mencintainya, sehingga dia tidak bisa menahannya. Luna berada dalam kondisi kritis dan koma selama 5 hari. Bahkan dokter mengatakan hanya 20% kemungkinan dia bisa bertahan. Tapi yang mengejutkan, Luna sembuh dan keluar dari rumah sakit. Pada persidangan Yuka di pengadilan distrik Tokyo, dia mengaku bersalah. Dan pada 3 Desember 2019, Yuka dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Luna yang selamat dari insiden itu menerima permintaan maaf dan uang ganti rugi sebesar 5 juta yen dari Yuka. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki dendam terhadap Yuka. Bahkan dia berterima kasih karena berkat Yuka yang selalu membantunya ketika dia bekerja sebagai host tuan rumah. Dan Luna juga meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Yuka. Ketika dia pertama kali ditangkap, banyak penggemar Yuka memulai GoFundMe dan mengumpulkan hampir sekitar 4.000 US dollar untuk membebaskannya dari penjara. Namun setelah protes publik, akun tersebut ditutup. Yuka diizinkan keluar dengan jaminan selama persidangan dan tinggal di rumah orang tuanya serta belajar menjadi pekerja perawatan jangka panjang untuk orang tua. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia berharap mendapatkan pelatihan praktis dan mencari pekerjaan di industri perawatan kesehatan. Dia juga minta maaf kepada orang tuanya, Luna, keluarga Luna, dan bersumpah untuk menjadi orang yang lebih baik.